Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang sejarah Masjid Cengho, Masjid Agung, dan Masjid Darul Mutakin. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas pembelajaran mulok yang diampu oleh Ibu Diana Widi Rahmawati, SIP/MM. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Ita Novianti dengan NIM 20191430006. Kemudian Novi Ratnasari dengan NIM 20191430014. Intan Anggraini dengan NIM 20191430027. Desi Dwi Safitri dengan NIM 20191430015, Retno Widati dengan NIM 20191430008, kemudian yang terakhir Elpeni Dwi Azahara dengan NIM 20191430012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ratnasari dan nanti ada rekan saya Ita Novianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang Masjid Cengho, mulai dari sejarah-sejarahnya dan juga keunikan-keunikan yang ada pada masjid ini. Pembahasan sejarah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Ita Novianti. Kepadanya saya persilahkan. Masjid Raya Cengho atau biasa disebut dengan Masjid Sriwijaya adalah sebuah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Kompleks Jakabaring, Kota Palembang. Masjid ini didirikan atas prakarsa pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Palembang. Selain itu, masjid ini dibangun dengan perpaduan unsur Tiongkok, Melayu, dan Nusantara. Masjid Cengho ini mempunyai desain arsitektur yang unik, yang memadukan unsur-unsur budaya lokal Palembang dengan nuansa Cina dan Arab. Masjid yang dibangun di atas tanah 5.000 meter persegi ini berada di sebuah kompleks perumahan kelas menengah. Menara di kedua sisi masjid meniru kelenteng-kelenteng di Cina, dicat warna merah dan hijau giok. Berikut ini beberapa keunikan yang ada pada Masjid Cengho, yaitu yang pertama tempat wudhunya yang berbentuk seperti pagoda tinggi dan dibuat di sisi kanan dan kiri Masjid Cengho. Lalu keunikan selanjutnya yaitu beduknya yang mempunyai tempat sendiri dan berada jauh dari masjid. Lalu keunikan yang selanjutnya yaitu adanya prasasti yang berbentuk segitiga dan terdapat tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang Masjid Cengho, mulai dari sejarah dan pendiri-pendiri dari Masjid Cengho tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anggraini dan nanti ada rekan saya Desi Dwi Safitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Masjid Agung Palembang dari sejarahnya dan keunikan yang ada pada Masjid Agung Palembang ini. Untuk pembahasan sejarah akan dijelaskan oleh rekan saya Desi Dwi Safitri. Kepadanya saya persilahkan. Masjid Agung. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I, Jaya Wikarmo.
Saat ini, Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Melayu Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur yakni Melayu, Cina, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustakah memiliki jenjang perukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustakah terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap menjadi Agung Demak. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa, sedangkan arsitektur Cina dilihat dari masjid utama yang atapnya berbentuk limas. Terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atas sisi limas atap terdapat jurai daun simbar menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai, bentuk jurai melengkung dan lancip. Rupa ini merupakan bentuk atap kelenteng. Masjid ini dulunya adalah masjid terbesar di Indonesia selama beberapa tahun. Bentuk masjid yang ada sekarang adalah hasil renovasi tahun 2000 dan selesai tahun 2003. Megawati Soekarno Putri adalah orang yang meresmikan Masjid Raksasa Sumatera Selatan modern ini. Masjid Agung ini memiliki keunikan yang terdapat di Masjid Agung Palembang dan mempunyai bangunan yang sangat besar. Masjid ini terdapat keunikan tentunya dapat jamaah gunakan untuk sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah keunikan dari Masjid Agung Kota Palembang, yaitu yang pertama adalah kotak amal yang ada di depan Masjid Agung Palembang, dan yang kedua itu adalah kolam air mancur yang berada di tengah Masjid Kota Palembang. Dan di Masjid Agung Palembang ini terdapat fasilitas yaitu tempat wudhu, kamar mandi, parkiran, perpustakaan, tempat parkir, gedung serbaguna, taman, kolam air mancur, dan ruangan kantor sekretariat. Dan kenyamanan dan juga fasilitasnya itu membuat Masjid Agung Palembang ini merupakan opsi yang terbaik untuk wisata religi dikarenakan banyak jamaah yang mengandalkan lokasi tersebut untuk melakukan acara sakral agama Islam ataupun sebagai kunjungan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widati dan rekan saya Elpeni Dwi Azhara. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Darul Mutakin yang akan dijelaskan oleh rekan saya Elpeni Dwi Azhara. Kepadanya saya persilakan. Masjid Darul Mutakin yang dibangun pada tahun 1986. Masjid Darul Mutakin merupakan kategori masjid jami. Masjid Darul Mutakin beralamat di Perum Mas Kerabet RT 4 RW 2, Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, Sumatera Selatan. Masjid Darul Mutakin memiliki jumlah jamaah kurang lebih 200 orang, jumlah muazzin 6 orang.